Ross brand kembali berulah lagi nih. Kali ini dengan TOTL mereka QTX. Bicara soal TOTL itu menggetarkan dompet dan menggetarkan ginjal. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Negatif bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor dari Ross Technics. Yes, Ross brand satu ini dengan TOTL mereka yang diberi nama QTX. Untuk konfigurasinya sendiri, in-ear monitor ini memiliki konfigurasi yang cukup banyak drivernya, yaitu 1 DD dan 6 balance armatur. Jadi mematenkan in-ear monitor satu ini sebagai hybrid multi-driver in-ear monitor. Untuk kabelnya sendiri, kalian nggak perlu ragu karena kabelnya ini sudah detachable dual pin 0,78 mm yang universal, tapi memang sedikit deal breaker karena di harganya alias TOTL seperti ini belum detachable untuk jack dari kabelnya. Untuk sensitivitasnya, in-ear monitor ini ada di angka 108 dB dengan impedance 18 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Ross Technics sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah kalau kalian tertarik dengan in-ear monitor satu ini. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, kalau kalian mau lengkap, lihat unboxing lengkapnya, kalian bisa cek aja di link di atas ya. In-ear monitor satu ini menyajikan, ya, unboxing yang khas TOTL cukup menarik menurut saya untuk price range-nya. Jadi wajib kalian lihat juga untuk unboxingnya. Untuk kelengkapannya cukup nice lah, walaupun ini standard edition ya yang kita dapat ya, bukan yang deluxe ya. Deluxe itu ada perbedaan di dongle dan juga kabel yang didapatkan. Deluxe itu dapat Ross Technics ini ya, 9039 dan juga kabel yang berwarna biru gitu. Dan kita dapat yang abu-abu dengan dongle yang satunya ya. Jadi nggak ada 4-4-nya di sini, yang ada 4-4-nya dan 35 ya. Jadi itu sedikit perbedaan dari standard dan deluxe edition. Di dalamnya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, dapat in-ear monitor, kabel, lalu filter ya, AirTips 4 pasang dan juga dongle serta manual. Ya, ini adalah salah satu in-ear monitor yang memberikan dongle dalam paket penjualnya. Walaupun bukan yang ini ya, yang kemarin kita unboxing itu yang standard edition dapat yang CSZ berapa gitu, yang 35 doang ya. Di sini yang kalau deluxe dapat yang 44 dan 35. Jadi ini adalah salah satu brand yang memberikan dongle, yes, dongle di dalam paket penjualannya, dan itu tidak pernah saya temukan di in-ear monitor manapun yang saya unboxing selama ini sih. Dan menarik menurut saya itu. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Memang yang sangat disayangkan dia belum modular aja untuk kabelnya. Harusnya bisa modular biar yaitu cherry on top lah intinya, yang mematenkan bahwa in-ear monitor satu ini real TOTL. Sebenarnya harusnya bisa sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini berbahan resin dengan housing yang berwarna ungu glitter-glitter. Ada banyak pilihan warna sebenarnya di in-ear monitor satu ini ya. Jadi kita dapat varian yang warna ungu ya. Jadi ungunya glitter-glitter seperti ini dan tidak terdapat fan hole sama sekali, padahal ada dynamic drivernya di in-ear monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal dan berbeda dengan housing yang berbahan resin, dan nozzle-nya sendiri agak pendek dengan diameter terluar sekitar mungkin 5,5 sampai 6 mili ya, karena alat kita rusak ya, jadi agak error aja, bisa agak random gitu. Nanti kita perbaiki dulu dan kita akan ukur lagi ya, nanti kita akan infokan. Untuk nozzle-nya sendiri cukup lurus di sini ya, kalian bisa lihat, dan sudah ada lips serta filternya seperti ini ya. Dan untuk faceplate-nya sendiri berbahan sama glitter ya, glitter ungu, dan ada angry emote-nya berwarna silver. Ini sebenarnya mungkin huruf X ya, QTX gitu ya. Jadi bukan emote sebenarnya, tapi kalau kelihatan sekilas kayak emote angry gitu ya. Dan warnanya silver. Desainnya sendiri cukup unik sih pastinya dan gampang dikenali kalau ini monitor dari Ross Technics QTX. Untuk kabelnya sendiri detachable dual pin ya, dengan pin yang berbahan metal, dan sudah ada air hook juga yang preform transparan seperti ini. Kabelnya sendiri kabel grey rose ya, dari Rose 5N single crystal copper dengan sleeving fabric abu-abu seperti ini. Untuk chain slider dan splitternya berbahan metal sama-sama, nice banget di situ. Dan turun ke bagian bawahnya lagi, ini 4 braid twisted cable ya. Bisa dikategorikan kabel yang sedikit kaku, mungkin karena sleeving dari fabriknya ini yang bikin kaku, dan ini kabel yang bisa dikategorikan juga cukup tebal. Untuk jacknya sendiri straight block ya, 4,4 di sini, bahannya metal juga, sayang aja non modular jack di in-ear monitor satu ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid.
Housing dari Inner Motor 1 ini berbahan resin yang menurut saya B aja ya. Mau TOTL 20-30 jutaan pun bahannya resin juga menurut saya B aja sih. Ya, bahan resin itu ya nggak ada yang salah, cuma memang bahan yang paling versatile lah untuk dibentuk macam-macam. Untuk desainnya ya cukup oke lah, cukup berkarakter dengan angry emoticon seperti ini ya. Mungkin kalau kalian lihat ini huruf X, tapi kalau saya lihat agak mirip angry emoticon gitu ya. Dan itu berkarakter banget di Inner Monitor 1 ini. Jadi nggak ada Inner Monitor yang mirip dengan desain dari Inner Monitor 1 ini. Secara khusus ya, untuk emoticon angry-nya ini. Lalu untuk kabelnya ya cukup oke lah kabelnya, tapi itu ditemukan juga di kabel Inner Monitor ini motor ROS Technics yang agak lower-nya, agak lebih bawah dibandingkan TOTL-nya satu ini. Mungkin saya lebih expect yang deluxe ya, biar agak sedikit beda, walaupun cuma beda sleeving aja, mungkin something yang different kan bikin lebih wow gitu ya. Dan sangat disayangkan juga nggak modular kabel dari Inner Monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas fitting dari Inner Monitor 1 ini. Untuk housing dari Inner Monitor 1 ini memang ya housing di atas 5 driver biasanya agak gendut-gendut gimana gitu ya bun. Ya tapi ya walaupun bongsor-bongsor agak gendut-gendut, yang penting pas dipakai enak-enak aja kan. Dan housing dari Inner Motor 1 ini bisa dikategorikan ergonomis banget ya, dan tidak ada sudut-sudut tajam tapi ada sedikit fin yang menonjol di sini. Untuk bobotnya sendiri masih manageable untuk Inner Monitornya, walaupun kabelnya agak sedikit berbobot ya, tapi nggak ganggu banget gimana-gimana sih. Dan untuk pemakainya adalah regular to deep fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan airtips bawaan dengan size M-nya yang silikon di sini. Dan bicara soal kekedapan dan grip, pretty good di Inner Monitor 1 ini. Dia memang tipenya agak snug yang khas resin banget, yang meliuk-liuk ya di telinga kalian. Tapi nggak terkesan terlalu nekan telinga saya ya. Jadi nggak terlalu terkesan terlalu padat gitu dan bikin panas banget ataupun aneh banget terlalu neken gitu, enggak ya. Jadi ya cukup pas aja bentuknya ya. Walaupun dia memang agak sedikit deep fit, itu memastikan grip dan kekedapannya oke ya, tapi nggak sampai yang bikin sakit telinga pada saat dipakai sih. Jadi housingnya masih cukup manusiawi menurut saya. Dan menurut saya sendiri juga ini adalah salah satu Inner Monitor 7 driver yang ada dynamic drivernya yang fittingnya pretty good di Inner Monitor 1 ini. Dan sekarang kami memberikan skor B+ untuk fitting dari Inner Monitor 1 ini. Good job ROS Technics, dia menghasilkan fitting yang cukup nice, dipikirkan banget di Inner Monitor 1 ini. Jadi nggak asal-asalan bikin Inner Monitor, masukkan driver bermacam-macam, terus fittingnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan sekian lah. Jadi memang nggak, dia pikirkan banget untuk fittingnya juga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini. Arah suara dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan mid-centric yang agak warm dengan penekanan sedikit bagian bass, upper mid to treble region ya. Untuk di drive sendiri kita menggunakan 9039 ya, ROS Technics juga. Karena memang disarankan dari sananya menggunakan dongle satu ini, karena 44 kan kita punya. Kemarin kan dapat yang 35 ya, kita nggak bisa digunakan karena kabel bawaannya 44 dan kita gunakan ini. ROS Technics karena kita sudah punya ya, jadi mungkin nggak dikasih lagi sama mereka. Dikasih yang 35 aja biar berbeda gitu ya suasananya. Tapi ya nggak bisa dipakai karena nggak ada 44-nya. Kita menggunakan, reviewnya menggunakan ini ya. Di drive menggunakan ROS Elsa 9039 nggak ada masalah sama sekali sih. Menggunakan 44-nya ya. Dan disclaimer juga, ini monitor ini bisa dikategorikan cukup bunglon. Saat saya pairing dengan dongle satu ini, mungkin impresi ini akan works ya, mungkin ya. Tapi pada saat saya pairing dengan Inner Monitor lain, suaranya belum tentu mid-centric. Bisa aja warm, yang agak laid back ya. Itu tergantung pairingnya sekali lagi. Jadi perlu kalian perhatikan hal tersebut. Jadi dia agak sedikit bunglon aja Inner Monitor satu ini. Dan secara umum suara yang saya suka adalah neutral warm sounding Inner Monitor. Oke, untuk bass dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan bass yang cukup fun. Untuk teksturnya sendiri terasa peran dynamic drivernya yang menyajikan bass yang khas dynamic driver banget. Impact-nya nice di sini, empuk ya, dengan punch yang cukupan walaupun sedikit kurang dalam dikit. Dan sub bass-nya masih dapat rumble-nya juga, jadi cukup ekstensinya sampai ke bagian paling bawah sekalipun. Untuk kuantitas sih bass-nya cukup oke, fun, walaupun bukan yang horek banget ya, bukan yang besar banget gitu, enggak ya. Kalau kualitasnya sih good texture, cukup bersih dengan speed yang sedengan aja lah. Bass yang harusnya masih kategori yang bakal disukai banyak orang sih. Untuk bagian mid sectionnya yang cukup terhighlight di sini, di mana male vokalnya ini cukup forward dan cukup basah. Ini adalah tipe male vokal yang main lebih ke arah yang maju dan tebal serta emosinya dapat.
Dimana kritikan saya mungkin pada artikulasi yang sedikit kurang precise ya, kurang precise sedikit ya, jadi agak sedikit kurang fokus aja, kurang dikit aja ya menurut saya. Tapi overall enjoyable dan nice sounding banget. Oke, lanjut ke female vokalnya. Di sini cukup forward juga, tapi apa agresif? Oke, suaranya sendiri untungnya tidak agresif dan cukup ada kesan warmernya. Somehow pada lagu Adele Easy On Me juga terasa cukup rapi dan dapat dinikmati dengan baik. Tapi pada saat teriak-teriaknya sedikit ketahan ya, tapi sisanya so far so good sih. Untuk shoutingnya di sini juga agak borderline dikit, jadi perlu diperhatikan. Selain itu presentasi instrumennya juga oke on the background. Untuk treble-nya sih pas aja ya di Innomotor 1 ini. Treble-nya di sini masih dapat tekstur yang oke dan tidak nyerang sama sekali. Rada mentah dikit, rada raw dikit memang, cuman masih terkontrol overall sih. Jadi masih aman lah, cymbal crash yang masih dapat crispy-nya juga. Untuk violinnya juga oke, rapi di sini walaupun sedikit kurang lepas aja. Dan overall detail dan airy-nya juga cukup oke. Si balance-nya pada lagu Code Cool masih cukup aman lah di Innomotor 1 ini. Dan secara umum tonalitas dari QTX ini kami berikan skor B+. Ini adalah tonal yang jarang-jarang ada ya, mid-centric, dan tidak ada masalah yang berarti dalam segi tonalitasnya. Pretty nice untuk eksekusinya menurut saya di bagian tonalnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Innomotor 1 ini. Presentasi dari Innomotor 1 ini adalah presentasi Innomotor yang asik diajak vokalan atau top 40. Jadi memang cukup all-rounder dengan vokal yang cukup forward. Jadi enak macam-macam lah. Yang ada vokalnya, kalau instrumental aja agak kurang sih. Untuk timbannya dari Innomotor 1 ini overall cukup oke, nggak ada masalah yang berarti sama sekali menurut saya. Untuk soundstage-nya di Innomotor 1 ini dia nggak terlalu terkesan white banget ya. Depth-nya agak sedikit kurang juga dengan tinggi yang oke aja. Jadi simply Innomotor 1 ini hanya menghasilkan gambaran 2D yang B aja sih. Untuk detailnya di Innomotor 1 ini ya cukup oke lah. 7 drivernya bekerja dengan cukup baik, menghasilkan detail yang cukup decent menurut saya untuk kelas 7 dynamic driver dan price range-nya. Untuk clarity-nya pun ya not really bad ya, pretty good ya. Tidak terkesan mendem-mendem juga sama sekali. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup oke, bagus di Innomotor 1 ini dapat dibagi-bagi dengan baik ya. Separasi antara instrumen dan vokal ataupun vokal dengan vokal lainnya ya. Mungkin ada dua penyanyi ataupun instrumen dengan instrumen lainnya. Lalu bicara soal imagingnya, ya agak sedikit kesan layernya agak kurang ya. Jadi ya terkesan flat aja gitu dengan gambaran agak sedikit middle to front row dikit. Untuk positioningnya sendiri bisa dikategorikan ya oke lah, positioningnya cukup jelas ya, kiri kanannya jelas banget di situ. Tapi memang kurang kesan depth-nya lah di Innomotor 1 ini, kurang kesan 3D-nya, jadi agak 2D aja kiri kanan aja. Dan secara umum kami memberikan skor B solid untuk teknikalitas dari Innomotor 1 ini. Not the most technical Innomotor in the price range, tapi suaranya yang menurut saya perlu di-highlight sih, tonalnya maksudnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Innomotor 1 ini. Cons dari Innomotor 1 ini not the most technical Innomotor in the price range, bukan Innomotor yang terteknis di price range-nya. Untuk pro-nya dari Innomotor 1 ini bermain di mid range ya, bermain di mid-centric Innomotor ini menjadikan Innomotor 1 ini cukup rare untuk tonalitasnya, karena biasanya V-shape, warm, bright, yang mid-centric secara khusus agak sedikit jarang sih. Pro yang kedua yaitu dia dapat dongle ya, walaupun bukan yang ini ya. Dongle yang didapatkan yang kemarin yang warna ungu-ungu gitu yang hanya ada 35-nya ya, tapi oke lah. Mau kalian beli paket deluxe ataupun standarnya sudah dapat dongle di dalam paket penjualannya. Itu mind blowing karena tidak ada yang monitor yang pernah saya unboxing ada dongle di dalamnya. Mentok-mentok juga ya kabel biasa sih, kabel yang mungkin ada DAC chipnya yang ada DSP-nya dikit gitu ya. Ya seperti Meze kemarin yang ada DSP-nya. Tapi bukan dongle seperti ini, real dongle seperti ini sih. Dan untuk value for money di angka 5 jutaan mungkin kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor B- saja untuk Innomotor 1 ini. Mungkin kalau kalian cari suara mid-centric bisa dapat, tapi kalau kalian cari teknis mungkin harus ya di-consider lagi, bisa kalian coba-coba dulu juga sih. Kesimpulan, ini monitor yang unik, sayang aja kurang teknis di price range mungkin 4 jutaan masih kurang bersaing di situ ya. Apalagi harganya lebih dari 4 jutaan. Dan selebihnya sih suaranya cukup oke lah untuk sebuah TOTL. Ya, untuk mulai sebuah TOTL lagi biar dari step ini ya sudah cukup oke, cuma mungkin ada yang ditambah-tambah lagi. Mungkin kalau teknis tonalnya, TOTL teknis tonalnya hancur kan sesuatu banget ya. Tapi ya ini nggak hancur sih. Sebenarnya masih oke lah, tapi ya masih kurang bersaing aja.
Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai QTX ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.